proses sampainya ke sekolah. Teman-teman dari rumah ke sekolah pasti memakai kendaraan berjalan kaki kan? Gak mungkin menghilang sering ya ke sekolah ya. Pasti ada proses. Siapa yang dari rumah ke sekolah berjalan kaki? Nesya. Al juga jalan kaki. Oke. Mata juga. Rumah dekat. Oh kadang-kadang. Tapi rumahnya di mana? Dekat. Dekat. Lumayan. Siapa yang ke sekolahnya dengan naik motor? Banyak. Siapa yang naik mobil? Ya enggak? Proses sampainya ke sekolah. Teman-teman dari rumah ke sekolah pasti mau pakai kendaraan kah? Berjalan kaki kah? Gak mungkin menghilang trik ya ke sekolah ya. Pasti ada proses. Siapa yang dari rumah ke sekolah berjalan kaki? Nesya. Al juga jalan kaki. Oke. Kota juga. Rumahnya dekat. Oh kadang-kadang. Tapi rumahnya di mana? Dekat. Dekat. Lumayan. Siapa yang ke sekolahnya dengan naik motor? Banyak ya. Siapa yang naik mobil? Iya. Nah, ketika perjalanan mau itu jalan kaki, kalau jalan kaki lo udah kecil sih nggak jalan raya ya. Berarti kalau yang walaupun pakai motor, pakai mobil ya, pakai motor, pakai mobil nih, pasti di jalan menemukan sesuatu yang terpampang di jalan-jalan. Terpampang itu kayak berdiri, ada terlihat gitu. Di pinggir-pinggir jalan itu ada merah, kuning, hijau, ada tanda P di silang, ada S di silang. Apa itu namanya ya? Apa itu namanya? Rambu apa? Rambu lalu lintas, betul. Nah, tujuan kita belajar, kenapa kita ayo patuhi norma teman-teman? Tujuan kita yang pertama, kita nanti akan berdiskusi. Dan tanya jawab. Kemudian teman-teman mengidentifikasi dan teman-teman melihat, mempelajari norma-norma apa saja yang benar. Kemudian nanti teman-teman lihat video. Ada beberapa video teman-teman lihat. Kemudian teman-teman nanti bisa menyusun kalimat yang tepat. Gara-gara video, oh tahu nih urutan ceritanya kayak gini nih. Nanti aku akan susun kalimatnya kayak gini. Dari lihat video. Jadi nanti kalian bisa bercerita kembali, ya. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berkelompok. Ini kalian sudah satu kelompok ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu, oke. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Oke. Boleh kasih nama kelompok apa? Kelompok satu apa? Dragon Fire. Kelompok dua Dragon Fire tapi namanya. Oh, Dragon Ace. Kemudian yang kedua. Kemudian lain. Ayo, coba diskusikan. Apa nama kelompoknya? Tiger. Oh, ada lain
Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah perbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Is, kamu pernah tahu tentang norma kehidupan nggak? Oh iya, kayak yang norma agama itu kan. Contohnya saya seorang muslim. Saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan. Kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang norma hukum. Yang kalau kita melanggar hukumnya, kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya. Yaps, betul. Ada lagi norma kesopanan, yang contohnya orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita memberi seseorang sesuatu itu harus dengan tangan kanan, lebih sopan dibanding dengan tangan kiri. Yang seperti itu kan?
Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita agar kita selalu dapat menjalankan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dengan baik. Amin. Tentang pengertian kalau fungsi. Kemudian yang kedua sudah dijelaskan tuh. Contoh-contoh norma dan macam-macam normanya. Kalau macam-macam normanya ada berapa? 4. Norma apa aja tadi? Agama, kesopanan, kesusilaan, hukum. Kalau yang norma agama tadi dia ceritain sama ini mbak-mbak biasanya ya, yang digambarkan mbak-mbak. Sama mbak-mbak tadi cerita tadi kalau yang norma agama itu sholat 5 waktu kan dia bilang. Kemudian norma kesopanan menghormati orang yang lebih tua, apalagi memberi dengan tangan kanan, apalagi tadi. Kalau kesusilaan tidak berbohong, tidak berkhianat, tidak mengejek, betul, berkata yang jujur. Terakhir, hukum apa? Tidak melanggar atau mematuhi aturan lalu lintas. Ya.
Oke, ada lagi semua? Ada lagi. Bilang dulu dong, bilang dulu. Kamu kasih dulu, kasih yang sampai. Nenek-nenek yang mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Berapa jam? Aja. Good. Lanjut. Kelompoknya tadi gimana? Yuk, panas sini. Lanjut, aku panas. Panas sini. Tadi belajar apa? Norma itu apa? Aturan yang berlaku di sertifikasi. Ada berapa norma? Apa aja? Oke, semuanya dapat reward dari Bu Sherry karena semuanya bisa menjawab. Bentar ya. Oh iya, sebelum rewardnya diberikan, nanti atau pertemuan selanjutnya kita akan mencocokkan antara gambar dengan